نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tingkat keharaman dalam Islam itu bertingkat. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah setelah kesyirikan ada lagi yang paling tinggi, yaitu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahitha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairi haqq wa an tusriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, katakan olehmu Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahitha, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, ma zahara minha wa ma batana, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kata Ibnu Qayyim, ini tingkatan yang paling rendah dalam tingkatan keharaman di dalam syariat. Kemudian tingkat keharaman itu naik lagi, ya. Wal isma wal bagyah, yaitu perbuatan dosa dan melanggar hak manusia bi ghairi haqq, tanpa alasan yang benar. Tingkat keharaman yang kedua. Jadi tingkat keharaman yang pertama al-fawahis. Naik lagi keharaman yang kedua al-isma wal bagyah. Naik lagi yang ketiga wa antusriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dan bahwasanya kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ma lam yunazzil bihi sultana, sedangkan Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu alias mengharamkannya. Tingkat keharaman yang ketiga, ranking ketiga, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik ke ranking yang paling tinggi. Jadi di atas kesyirikan itu ada lagi yang paling tinggi. Selama ini kita mungkin memahami kesyirikan itu rajanya dosa.
Tetapi berdasarkan ayat ini ada lagi yang lebih tinggi daripada syirik, yaitu wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Bahwasanya kalian berkata atas Allah, terhadap Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi sekali lagi tingkat keharaman itu ada 4. Yang pertama al-fawahis, ranking di bawah. Tapi walaupun di bawah, tetap kalau kita kerjakan itu merupakan kezoliman, ya. Kemudian yang kedua al-isma wal baghiyah bi ghairi haqq. Kemudian yang ketiga wa an tusriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dan yang paling puncaknya adalah wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah, apa-apa terhadap Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Dia menempati ranking keharaman yang paling tinggi. Hafal Bu ya? Karena kita ini umat dakwah. Jadi kita ngaji itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi ketika kita belajar, kita harus menyampaikan kembali apa yang kita sampaikan kembali, mereview apa yang sudah kita dapatkan di sini, kita sampaikan kembali kepada saudara-saudara kita dengan sebuah catatan, kita pun mengamalkannya. Jangan sampai kita menyuruh orang berbuat baik, tapi ternyata kita sendiri terlewat untuk berbuat baik. Maka harus kita amalkan dulu pada diri kita masing-masing. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Ibnu Qayyim telah memberikan ketegasan di dalam perkataannya, di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, bahwa beliau rahimahullah berkata, farattabal muharramati arba'a maratiba wa bada'a bi ashaliha wa huwa al-fawahisu. Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Wa bada'a, dan Allah dia memulai dengan menyebutkan tingkat dosa yang lebih ringan, yaitu al-fawahis, perbuatan keji. Summa sana bima huwa asyaddu takhriman minhu wa huwa al-ismu waz-zulmu. Kemudian Allah menyebutkan tingkat keharaman yang lebih tinggi dari itu, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Summa tsallatsa bima huwa 'azamu takhriman minhumah wa huwa asyirku bihi subhanahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih kepada tingkatan yang ketiga, menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kalau diurut perkataan-perkataannya, ciri-cirinya, maka urutan yang pertama menempati yang paling ringan, yang paling mudah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian, kata Allah. Kalau bersegera itu kita harus betul-betul terpacu, berlomba-lomba, ya. Sebagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika selesai khutbah Idul Fitri, biasanya Rasulullah itu membelah saf laki-laki. Tapi sekarang jarang diamalkan tuh. Kemudian mendatangi kaum perempuan, kemudian berkhutbah di depan kaum perempuan. Artinya langsung, face to face. Kemudian kata Nabi, aku melihat yang paling banyak perempuan di dalam neraka. Nggak usah protes, Bu.
Karena ada ibu yang protes, salah Ustaz. Dengan alasannya apa? Karena kurangnya syukur terhadap suami. Kemudian bersedekahlah kalian. Maka pada saat itu wanita-wanita, para sahabiah pada saat itu enggak tanggung-tanggung. Yang punya anting-anting coplokeun, alungkeun. Yang punya kalung, kalau kita sekarang kira-kira bagaimana? Nu dialungkeun peso. Nah, itu contoh yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sunnah. Nah, dosa yang ketingkatan ketiga itu kata Ibnu Qayyim as-sirku. Kemudian summa raba'a bima huwa asadu tahriman min zalika kullihi wa huwa al-qaulu alaihi bila ilmin. Masya Allah. Lalu yang keempat, yang terakhir, Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari semua yang tadi, lebih besar dari al-fawahis, lebih besar dari isma wal bagya, lebih besar daripada musyrik, yaitu wa antakulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Jadi kalau urusan syariat hati-hati. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa hadza ya'umul qaula alaihi subhanahu bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa fi dinihi wa syar'ihi. Wa qala ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, ini semua umum perkataan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak pakai ilmu. Sebagaimana contohnya kata beliau ngomong tentang Allah dalam urusan asmanya, nama-namanya. Allah itu sudah punya nama sendiri, sudah Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berhak untuk berkata tentang nama Allah kecuali nama itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan di dalam sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perilaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wa fi dinihi, dan di dalam ajaran agamanya, wa fi syar'ihi, juga di dalam syariatnya. Jangan pernah berkata tanpa ilmu. Dan sekali lagi, jangan pernah berkata tanpa ilmu. Sebagaimana yang akan kita bahas sedikit tentang permasalahan di kalangan saudara-saudara kita, ya, dengan mengatakan ketika menyeru Allah Subhanahu wa taala, mereka memanggil Allah dengan Gusti. Dan ini terjadi perdebatan di antara kalangan muslimin di Indonesia ataupun yang di luar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tergantung apa namanya itu tujuannya, niatnya apa. Maka sudah disampaikan sebuah kaidah yang mulia oleh para ulama usul. Kalau terjadi perdebatan, maka jalan yang paling aman adalah keluar dari perdebatan. Dengarkan Bu ya, ini sangat penting ini. Jadi kalau terjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, maka yang paling aman adalah keluar dari permasalahan. Kita tanyakan, yang dimasalahkan itu kata apa? Kalimat Gusti. Maka kalimat Gusti itu ada yang boleh mengatakan boleh diucapkan, ada yang tidak boleh diucapkan, tergantung apa namanya niat dan tujuannya, maqasid lafzinya. Ya, karena ada kaidah mengatakan al-umuru bi maqasidiha. Ya. Maka para ulama usul juga mengatakan dalam kaidahnya yang mulia,
al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari permasalahan itu disukai. Jadi kalau mengucapkan Gusti itu misalkan banyak masalah, maka kata para ulama yang paling aman ya nggak usah mengucapkan, ucapkan saja yang sudah ada. Ya, selesai masalahnya tanpa kita juga memperpanjang permasalahan. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan seperti itu, ya mungkin dia punya hujah sendiri. Tetapi berdasarkan kaidah, maka yang paling aman adalah kita mengatakan sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perdalam lagi kalimat Gusti, silakan buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Punya Bu Kamus Besar Bahasa Indonesia? Punya enggak Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada orang teh orang mana tuh? Saya punya. Kamus Bahasa Sunda juga saya punya. Jadi kadang-kala pengen tahu artinya apa yang sebenarnya. Ternyata orang banyak mengucapkan tapi nggak ngerti artinya. Nah, menurut KBBI, Gusti itu adalah gelar kebangsawanan yang umumnya dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari kerajaan-kerajaan. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa keraton, kalau di Pulau Jawa. Arti dari kata Gusti itu sendiri adalah tuan atau tuan putri. Sampai saat ini gelar Gusti masih dipakai oleh keturunan bangsawan di berbagai daerah Indonesia. Contohnya di Bali, Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, Kota Waringin Barat, dan macam-macam. Kata Gusti. Jadi pada dasarnya untuk memberikan gelar dengan artian tuan atau tuan putri. Dan kata ini dipinjam untuk memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia meminjam, permasalahannya ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, mari kita dengarkan Al-Quran ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-180. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah al asma'u al husna, nama-nama yang baik. Jadi Allah memberitahukan kepada hambanya, bagi Allah lah nama-nama yang baik. Kemudian apa kata Allah? Fad'uhu biha. Maka serulah dengan nama-nama yang baik tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah. Makanya kalau kita lihat Asmaul Husna, ibu-ibu hafal Bu? Asmaul Husna? Saya hafal Ar-Rahman Ar-Rahim mungkul Ustaz. Wah panjang itu kalau Asmaul Husna. Tapi di dalam hadis Tirmizi dijelaskan, wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir al khaliqu al bari'u al musawwiru al ghafaru al qaharu, dan seterusnya. Barang siapa yang menghafalkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ dijelaskan oleh beliau, maka dia akan masuk surga. Dihafalkan salat tara. Urang mah geus hafal 99 99 Asmaul Husna, ai maneh salat tara. Saya hafal 99 Asmaul Husna, saum kamari bulan Ramadan kaliwat. Wah, teuing yang sangna ka mana itu? Masuknya kemana orang seperti itu? Nah,
Allah berfirman seperti tadi, karena aku sudah siapkan namaku, fad'uhu biha, maka serulah aku dengan nama-nama tadi. Misalkan kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Latiful bil ibad, ya Ghaffar, terus panggil nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat kejelasannya. Kemudian Allah berfirman, wazarul lazina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Tinggalkan, kata Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kalau nama itu memang nggak bisa diganti sebenarnya, atau diterjemahkan. Ya, misalkan nama seseorang itu, misalkan siapa? Misalkan namanya seperti anak kita ini namanya Faris. Faris itu artinya apa? Nah, yang nama sendiri nggak tahu saya apa artinya Faris ini. Kemudian misalkan namanya Muhammad lah yang paling mudah. Muhammad itu artinya apa? Yang terpuji. Maka kita panggil, hei yang terpuji. Hei yang terpuji. Pasti nggak akan, kalau orang dikasih Muhammad kita panggil hei yang terpuji, pasti dia nggak akan lihat. Maka nama ya tetaplah nama, jangan diganti. Ya. Mari kita lihat tafsir. Qala al-Aufi an Ibni Abbasin fi qouli ta'ala wa zarul lazina yulkhiduna fi asma'ihi. Qala al-ilhadu al-mulkhidina anda aulata fi asma'illahi. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menyimpang dalam ayat ini ialah mereka yang menyebut Al-Lata di dalam asma Allah. Ditambah lagi ada yang namanya Al-Lata. Qala Ibnu Jurayjin an Mujahidin wa zarul lazina yulkhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang salah, yang ilhad. Ya, apa sih yang dimaksud dengan ilhad? Ya, nanti kita jelaskan. Ya. Qala istaqullata minallah wal uza minal aziz. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Mereka mengatakan Al-Lata dari lafaz Allah. Al-Lata itu asalnya di Allah, kan gitu. Kemudian Al-Uzza Aziz. Itu tetap menyimpang. Orang yang menyimpang itu disebutnya mulhid. Ya. Karena ilhad. Ya. Wa qala Qatadatu yulhiduna yusrikuna fi asma'ihi. Qatadah mengatakan bahwa makna yulhiduna ialah mempersekutukan asma-asmanya dengan nama-nama yang lain. Itu kata Qatadah. Jadi menurut Qatadah, kalau ada orang nambahkan lagi nama-nama Allah, berarti dia mempersekutukan nama-nama Allah. Nama Allah yang ditetapkan, yang diketahui 99, walaupun nama Allah itu tidak terbatas dengan 99. Kalau Allah terbatas, berarti ada sifat makhluk di situ. Jadi tidak terbatas. Ada hadisnya nanti disampaikan juga. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbasin al-ilhadu at-takdzibu. Wa aslu ilhadi fi kalamil arabi al-udulu anil qasdi wal maili wal jawri wal inhirafi minhu. Kemudian
Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ilhad artinya mendustakan at-takzibu. Asal kata ilhad itu menurut bahasa Arab artinya menyimpang dari tujuan, melenceng, membelok, dan melampaui garis. Termasuk dalam pengertian kata ini ialah sebutan al-lahad atau liang lahat. Ya, di situ juga dikatakan, ya. Wa minhu al-lahdu, liang lahat. Kan kalau liang lahat itu kan nyimpang. Kan kalau orang dikubur itu kan harusnya gini kan, kotak. Tapi tiba-tiba nyimpang, itu namanya. Itu namanya ilhad, liang lahat. Tapi sekali lagi liang lahat ini kadangkala nggak diperhatikan orang. Kadangkala ditempel saja itu si mayit itu di dinding kuburan. Padahal kalau kuburan ini keras, dia disopak, masukin ke dalam, baru dikasih padung, ditutup begitu. Kenapa harus ditutup dengan padung? Karena tidak boleh mematahkan tulang orang yang mati sama dengan mematahkan tulang orang yang hidup itu dalam hadis. Makanya yang berikutnya tidak boleh injak-injak kuburan. Kita kadang-kala nanam nanam mayit itu setelah selesai dikubur diinjak ngarap padat sih. Nah kemudian disopak, dan sopaknya harus dalam. Kita mau nyopaknya aduh. Nah kalau tanahnya gembur nggak bisa disopak, dibelah di tengahnya. Itu yang diajarkan di dalam syariat. Wa minhu al-lahdu fil qabri li inhirafi ila jihatil kiblati an samtil hafri. Di situ dikatakan dinamakan demikian karena liang lahat ini dibuat dari sisi bagian dari dalam galian dan tidak lurus dengan garis lurus galian kuburannya, jadi nyimpang. Itu namanya ilhad. Maka kata Allah, orang yang salah menyebut nama Allah itu disebutnya ilhad, menyimpang. Maka kata Allah, wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Maka tinggalkan orang-orang yang artinya tinggalkan, ya kita jangan main-main dengan permasalahan yang subhat, samar-samar. Karena perkataan Gusti tadi jadi samar, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka yang paling aman adalah sudah panggil saja nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Main di tempat aman. Nah itu salah satu contoh berkata tentang nama-nama Allah, kata Ibnu Qayyim, tanpa ilmu. Kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain kita lihat orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Kalau Nasrani mengatakan Isa itu putra Maryam. Kalau Nasrani Uzair putra Isa itu putra Allah, Uzair juga putra Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran nanti. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi telah berkata Uzair itu ibnullah, anak Allah. Jadi orang Yahudi ini mengatakan Uzair anak Allah. Ia berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana dia berkesimpulan Uzair anak Allah? Kalau Uzair anak Allah, nanti kita tanya istrinya Allah siapa? Jadi panjang masalahnya. Jadi nggak usah diperpanjang kan? Jadi aneh.
Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran nanti, Qul Allahu samad lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Nasrani juga berkata seperti itu, kata Allah. Mereka mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung membantah dengan menurunkan firman-Nya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala masihu ya bani israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Maka Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Dalam ayat lain, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung mengklarifikasi ketika pengikut Isa bin Maryam yang ghulu, mereka mengatakan Isa itu Tuhan, Isa itu Ruhul Kudus, kemudian Isa itu juga putra Allah. Ini pandangan dari segi syariat Islam. Kalaupun orang memandang dari segi syariat mereka lain lagi. Karena kita orang Muslim, kita memandang secara syariat Islam. Dan ini keyakinan kita. Yang nama keyakinan tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian Allah berfirman, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah langsung nanya sama Isa. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Karena ini urusannya dengan Allah, nggak ada hak. Kita tidak ada hak untuk mengatakan tentang, kecuali Allah sendiri berkata tentang dirinya. Ya, jadi jangan kita berkata tentang Allah tanpa ada ilmu di sisi kita. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kemudian Isa berkata kepada Allah, jika aku pernah mengatakannya ya Allah, maka tentulah engkau telah mengetahui. Jadi Anda juga jangan berkata kenapa Allah nanya lagi ke Isa. Ini juga banyak ibrohnya, banyak hikmahnya bagi kita untuk senantiasa mengklarifikasi. Kita ini kadang-kadang nggak mau klarifikasi, langsung main tuduh. Tidak ada klarifikasi. Kita katakan orang itu nggak benar, kami yang benar, tanpa klarifikasi dulu. Itu yang sangat disarankan di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir makna ayat ini, in kana saddaran minni haza faqad alimtahu ya Rabb fa innahu la yafa alaika syai'un fama qultuhu wala aradtuhu fi nafsi wala atmartuhu. Yakni jika hal ini pernah aku lakukan, maka sesungguhnya engkau telah mengetahuinya ya Allah.
Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun dari apa yang kukatakan samar bagimu. Ini juga pelajaran bagi kita. Ucapan kita itu pasti Allah ketahui. Keinginan hati kita pasti Allah ketahui. Anda ingin berbuat jahat itu Allah udah tahu. Kan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian dilanjutkan, aku tidak pernah mengatakan hal itu, kata Nabi Isa. Tidak pula berniat untuk mengatakannya. Tidak pula pernah terbetik dalam hatiku. Ya. Karena itulah dalam ayat selanjutnya disebutkan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Engkau sudah tahu, ya Allah. Bukankah aku sampaikan kepada Bani Israel tadi, kata Isa dalam ayat yang lain, agar mereka menyembah engkau semata, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Aku enggak pernah mengatakan, mengklaim diri aku ini Tuhan atau bagian daripada Tuhan. Ya, Nabi Isa ketika Allah minta klarifikasi tadi, ya mengklarifikasi, ini apa yang aku katakan. Ya. Ma da'autuhum illa ilallazi arsaltani bihi wa amartani bi iblagihi an u'budullaha rabbi wa rabbakum. yakni tidak sekali-kali aku seru mereka melainkan kepada apa yang engkau perintahkan kepadaku, untuk menyampaikan kepada mereka, kepada kaum Bani Israel ini, sembahlah aku, Robku dan Rob kalian. Sedangkan para pengikutnya yang gulu tadi tanpa ilmu mengatakan Isa itu putra Allah. Sedangkan orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Masya Allah. Inilah kata Ibnu Qayyim termasuk dalam kategori mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Dan dosanya menempati tingkat keharaman yang keberapa, Bu? 17, Ustaz. Alamak, 17 disampaikan opat jadi 17. Tingkat yang makanya nggak boleh kita berkata tentang Allah. Ketika ditanya di mana Allah, Anda nggak boleh otak-atik otak Anda itu. Ketika Allah ditanya Allah di mana, cari saja jawabannya sebagaimana Allah yang memberita. Cari Qur'annya, cari hadisnya, selesai. Kata Allah di situ, ya sudah di situ, nggak usah di otak-atik. Ketika Allah ditanya fa'inallah, Allah di mana? Ya sudah, Allah sendiri mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsis, beres, khalas, selesai, nggak usah di otak-atik. Karena Allah yang mengatakan seperti tadi, Allah bersemayam di atas aras, selesai, nggak usah di otak-atik bahasanya begini dan begitu, selesai sampai di situ. Haza huwallazi qultu lahum, ya ini itulah yang aku katakan kepada mereka. Aku sampaikan ke Bani Israel itu, ani'budullaha, beribadalah kalian kepada. Enggak aku sampaikan bahwa aku ini Tuhan, bahwa aku ini bagian dari itu Tuhan. Tapi mereka ghulu, berlebih. Kenapa? Mereka akhirnya terpancing oleh syaitan mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa ilmu, sehingga mereka menempati tempat yang paling tinggi keharamannya. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Engkau berkata, kalian berkata tentang Allah tanpa ada ilmunya sama sekali. Makanya ucapan tasawiyos, manggawai itu hendak direm dulu ketika berbicara tentang
syariat. Ya. Larangan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar itu mempunyai 3 perkara, yaitu 2 larangan yang mencakup berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua berbicara tanpa ilmu yang benar tentang nama dan sifat-sifatnya, syariatnya dan para rasulnya. Dan yang ketiga, 1 perkara yang diperintahkan, yaitu berkata dengan benar dalam perkara-perkara tersebut. Jadi kalau ditanya Allah, sifat Allah, perilaku Allah, kemudian kehendak-kehendak Allah, jangan pernah berkata tanpa ilmu. Insya Allah aman. Ya. Kalau pakai akal nanti bahaya, Pak. Karena akal itu kalau di2 kalikan jadi akalan. Jadi susah. Kalau akal lawan akal itu nggak ketemu. Ya. Saya pakai akal, Anda pakai akal. Akhirnya debat kusir. Debat kusir itu maksudnya apa ya? Mari kita lihat Dr. Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah tentang masalah ini. Hazihi mas'alatun azimatun wa hiya mas'alatul ilmi. Fal insanu la yaqulu ma la ya'lamu. Hal ini merupakan pembahasan yang agung seputar ilmu. Seseorang, kata beliau, hendaklah ia tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak memiliki ilmunya. Saya nggak ngerti masalah pertanian, ngobrol sama Pak Yoyo. Nanti kata Pak Yoyo apa? Sotoy. Gitu. Oh enggak, Pak Yoyo, teknologinya begini. Padahal saya nggak punya ilmu. Ini orang kita ini kadang-kala orang ngomong apa aja dia juga ikut ngomong. Mobil keur mogok. Urang teh nyaho elmuna, langsung wae ieu mah busina cenah. Nyaho eta mobil teu make busi misalkan gitu. Maka diam sajalah biar selamat. Ya. Wa in alima syai'an qala bihi. Kalau dia memang mengetahui, ya berkatalah dengan ilmu yang dia miliki itu. Ya. Jangan pernah berkata dengan akal fikiran. Kalau orang bertanya, kamu kenapa enggak sholat berjamaah? Itu orang sudah sholat, malah makan dulu. Maka kita nggak bisa jawab dengan pakai akal, daripada nanti kalau saya sholat beteng kegerbegan, pikiran kacau. Baca dalil mana? Makanya ketika Ibnu Mas'ud pada suatu ketika orang lain lagi pada sholat berjamaah, pada saat itu kan lagi makan. Kenapa? Karena memang ada makanan di depan. Karena kata Nabi kalau lagi ada makanan di depan, makan dulu. Kenapa? Karena pastilah kalau kita sholat mikir, aduh eta sate tadi ke mana? Eta jangan-jangan ke ucing tuh. Jadi itu koser. Wa in jahala syai'an fala yaqulu bihi. Kata Dr. Shalih Fauzan, ya, kalau orang ini bodoh, nggak ngerti ilmunya tentang sesuatu itu, fala yaqulu bihi. Jangan dia berkata tentang itu. Ya. Jangan dia berkata tentangnya, tentang permasalahan yang lagi kita hadapi. Ya, jadi nggak boleh kita mengatakan tasawios manggawai lah, kumaha niat orang, nggak bisa. Nih dalilnya, bacakan. Ya. Wala yaqulu fi umurid dini wal ibadati wala yadkhulu fiha bighairi ilmin bal yatawaqqafu wa yaqulu Allahu a'lam. Kemudian beliau rahimahullah berkata, jangan kamu berkata tentang urusan agama dan urusan ibadah-ibadah tanpa ilmu. Jangan masuk ke dalam urusan itu bighairi ilmin. Jadi kalau urusan agama, urusan ibadah, kalau nggak punya ilmu, tong nimbrung. Maka Islam mengajarkan, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Diam sajalah, aman.
Jadi jangan pakai akal. Karena agama ini harus pakai keterangan. Jangan gaya Yahudi, jangan gaya Nasrani. Kata Yahudi nggak akan masuk surga kecuali Yahudi. Nggak masuk surga kecuali Tapi kata Allah apa? Hatu burhanakum. Mana burhannya? Kumaha yang asup surga ngomongkan Allah. Isa anak Allah. Kemudian Uzair anak Allah. Bagaimana mungkin? Maka Allah jelaskan bala man aslama wajhahu. Itu yang bisa sampai ke surga. Bal yatawaqqafu wa yaqul Allahu alam. Kalau dia enggak tahu, dia tawakkuf, dia diam saja. Kemudian dia katakan saja, kata Dr. Shalih Fauzan, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kan beres, Bu. Apa kalau orang nanya sama saya, Ustadz ini 12 pertanyaan yang dijawab 3, 9 lewat. Berarti mesantrenan terberes ya. Ente tuntas. Nah, gitu gini. Nah, memang bisanya 3 ya, Kalau kita lain sekarang itu. Pertanyaannya 1, jawabannya udah 12. Jadi bingung. Pertanyaan hiji, jawaban udah disiapkan 12. Nah, kita lihat Imam Malik ini. Bagaimana Imam Malik? Wa Imamu Malik Imamu Darul Hijrah. Imam Malik rahimahullah Imam Darul Hijrah. Ja'ahu rajulun fa'asalahu an arba'ina mas'alah. Jadi datang seorang laki-laki ke Imam Malik, ya, bertanya tentang 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Berapa yang dijawab oleh Imam Malik? Fa'ajaba an arba'in minha. Yang dijawab dengan 4 dari 40 pertanyaan. Kalau kita dibalik 4 pertanyaan, jawabannya 40, jadi bingung. Imam Malik hanya menjawab 4 pertanyaan. Ya. Wa qala fil baqi la adri. Selainnya yang dari 4 itu Imam Malik mengatakan ketika ditanya A, la adri. Ditanyakan A, la adri. B, la adri. La adri, la adri. Berarti 36 kali Imam Malik mengatakan la adri. Cuma jawab 4. Faqala rajul. Laki-laki tadi mungkin penasaran. Berkata, "Anna ji'tuka min kadza wa kadza ala rahilatik." Saya ini kan dari daerah ini, dari daerah itu. Dalam perjalanan nih. Ya. Cuma datang ke sini dapat jawaban wa taqulu la adri. Ngan dijawab cuma la adri. Kalau kita maaf ya. Kadang-kala kalau kita sudah statusnya disebut orang stratanya dalam urusan agama itu tinggi, kiai atau apa kayak namanya, asalnya kalau mengatakan nggak tahu itu kurang afdol. Kurang afdol. Jadi selalu saja kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Padahal itu nyambung acan. Ditanya sama orang, pernah saya sampaikan, Ustaz, kalau bahasa Sunda simkuring kerliur, nah mana kudu liur segala, baca hadis jadi bingung saya. Loh, baca hadis bingung kumaha? Ada hadis saya baca, kalau sudah wudu megang kemaluan teh batal. Tetapi hadis yang lain mengatakan tidak, nu bener teh nu kumaha. Karena ustadznya harusnya kan jawab, kalau nggak tahu lah adri. Tapi ustadznya jawab aja. Apa kata ustadznya? Nu batal saya, anu tebatal saya, anu awan man tuh boga kemaluan. Masya Allah, itu jawaban kok model begini gitu.
Paling jawabnya udahlah Andri nggak tahu, saya selesai. Kayak saya juga kemarin ditanya pengajian, pakai Zooman ditanya ini doa saya nggak ngerti, saya bilang udah selesai. Ya kalau saya bilang saya nggak ngerti, masa orang maksa-maksa saya? Maknya, kenapa pakai maknya lagi? Orang nggak ngerti. Kenapa? Karena kita kan menyampaikan seperti tadi. Kalau ada ilmunya sampaikan, kalau nggak ada ilmunya tinggalkan. Qala lahu imamu. Imam Malik berkata kepada laki-laki tadi yang berkeluh kesah tadi, kan saya udah dari sini dari sana nih, perjalanan saya jauh, datang ke sini cuma dapat ucapan la adri. Irkab rahilatak warji ila biladi allazi ji'ta minhu wa qul sa'altu malikan faqala la adri. Kata Imam Malik, udah naik lagi kendaraan kamu, balik lagi ke daerah kamu, nanti kamu ketika sampai di tempat kamu, katakan saja kepada orang-orang ketika kamu tanyakan, Malik tidak tahu. Kenapa? Karena tahu tadi. Jangan pernah berkata urusan agama Allah, syariat Allah tanpa ilmu, karena dia menempati posisi keharaman yang paling tinggi. Ini kadang-kadang kita nggak sadar nih. Segala dijawab pertanyaan itu, masya Allah gitu. Apa susahnya kalau nggak tahu sih? Kalau kita nggak tahu ya sudah nggak tahu. Kemudian orang mengatakan, mana kudu diajar deknya, insya Allah diajar dek. Naon hese, nah, kan gitu selesai. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam iza su'ila an syai'in lam yunazzil alaihi fihi wahyun fa innahu yantaziru hatta yanzila alaihi wahyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya tentang sesuatu lam yunazzil, tidak turun kepada beliau wahyu, fa innahu yantazir, beliau nunggu dulu, nunggu wahyu. Saya sudah sampaikan kemarin hadisnya riwayat Ibnu Majah kan, bahwa sahabat itu bertanya kepada Umar, tempat yang paling buruk di atas muka bumi ini di mana? Apa kata Umar pada saat itu? La adri. Oke, kalau gitu kita tanya ke Rasul. Sampai ke Rasul juga jawab lah. Masa kita katakan sekelas Rasul? Tuh nyaho. Kata Rasul kewe, kalau dalam bahasa Sunda antosan Jibril wengke, sugan ke orang kenging informasi ti Jibril. Lungsur Jibril turun. Ditanya oleh Rasul, "Hai Jibril, tempat paling buruk di atas muka bumi mana?" La adri. Masa Muhammad mengatakan seperti ini, Nabi kita yang mulia mengatakan, "Masa kamu nggak tahu Jibril? Kamu suka ider-ideran?" Enggak gitu kan? Maksudnya ketika Allah perintahkan, dia tidak boleh ider-ideran tanpa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jibril, ya sudah, nanti aku tanyakan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dikatakan, dijawab, tempat yang paling buruk di atas muka bumi aswaquha, pasar. Tapi aneh na orang resep ka Sekali lagi saya sudah sampaikan, berarti Anda yang di pasar, saya nggak akan datang lagi ke pengajian Ustadz ini. Bukan, Nabi juga bolak-balik masuk, cuma perhatikan adab-adabnya. Itu sangat seperti yang saya sampaikan kemarin, masa nyari kangkung saja ada seninya. Tawarlah ke dia sobra, beda 500 perak, tapi tuh urung seluruh muter-muter. Catat Bu ya, kalau mau ke pasar catat ya, catat, beres. Saya juga kalau istri saya nggak bisa ke pasar, saya yang ke pasar, catat catat, udah saya datang langsung nggak sampai berapa menit selesai, nggak ditawar dikit lah paling. Ini udah nawar nyakitin hati lagi. Ya seberakang ikan jair teh, misalkan ya 30 mahal-mahal sting. Di pasar Bandung
Kata tukang daging tadi, enggak sesuai ke Bandung, Pak, kan gitu. Selesai cepat kita keluar, adab-adabnya gunakan, beres. Jadi Nabi itu menunggu, yantaziru hatta yanzila alaihi wahyun. Kadzalika as-sahabatu iza sa'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in la ya'lamunahu qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Begitupun para sahabat. Kalau Nabi bertanya, enggak tahu, para sahabat dengan tegas mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika Mu'az boncengan dengan Nabi, ditanyalah oleh Nabi Mu'az, "Hai Mu'az, atadri ma haqqallahu 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Mu'az, tahu enggak kamu hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Apa jawab Mu'az? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa Mu'az mengatakan, wah, hak Allah? Enggak jawab sorangan. Apakah ketika Nabi SAW ketika Isra Mi'raj membawa perintah solat sehari semalam 5 kali? Apa ada diskusi dulu dengan sahabat? Karena Nabi dikembalikan dalam hadis Bukhari itu pada waktu subuh masuk masjid. Apa diskusi? Tidak ada diskusi. Perintah turun tapi kaifiatnya tidak disampaikan. Sekali lagi, perintah Isra Mi'raj itu hanya disampaikan perintah, kaifiatnya tidak disampaikan. Apa Nabi panggil mertuanya Mitohana, Umar, Abu Bakar, sekadilah orang ngobrol lah. Ya teh kieu, teh kitu. Parentata tos lungsur ieu teh. Tapi kaifiatna teu acan didugikeun. Kinten-kinten aya usulan teu. Manya agama kudu aya usulan. Diam semuanya. Zuhur Jibril turun. Kemudian kata Jibril, Muhammad, ini saatnya salat zuhur. Kemudian Jibril mengimami Muhammad di belakang Jibril, kemudian sahabat di belakang Muhammad. Lihatlah tata cara salat Jibril. Kan gitu. Karena nggak ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, tawakuf, diam tadi. Ya, tunggu sampai tunggu datang wahyu tadi. La yataharrasuna fahadzal babu azimun wa khatirun. Ya. Jangan kalian buat-buat kebohongan, karena ini adalah bab pembahasan yang amat agung dan penting. Jadi sekali lagi, Islam mengajarkan kepada kita tidak berbicara tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah, kecuali Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan tugas kita hanya mengutip kembali, kita sampaikan kembali dengan melihat pemahaman-pemahaman orang-orang terdahulu. Kalau kita langsung kutip saja jadi masalah lagi nanti, ya. Karena kita ini ranking berapa kata para ulama. Kalau di kelas itu ada rankingnya sampai 30. Saya nyalip ranking saya nggak malu tuh. Kan gitu. Saya bilang ranking 1 sotoy. Kata ranking 1, yang sotoy kan kamu. Nah, ranking 1-nya siapa? Ya murid Rasul, para sahabat, seterusnya. Kita hanya ikut di belakang. Mudah-mudahan Allah ridho. Karena wasabiquna awalun minal muhajirin wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang di belakang, ya, pertama kali yang mengikuti Rasul itu muhajirin dan ansor, itu para sahabat, wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut dengan sebenar-benarnya mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Sekali lagi, jangan pernah berkata tentang sifat Allah, nama-nama Allah, perilaku-perilaku Allah,
syariat Allah, agama Allah, kecuali harus ada ilmu. Karena kita akan masuk ke sana. Kita akan membahas bab tauhid nanti. Ketika kita membahas hak-hak rububiyah Allah, hak-hak uluhiyah Allah, hak-hak asma wa sifat Allah, tidak ada yang meluncur dari mulut kita kecuali yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.